Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan W, usia 59 tahun, datang dengan keluhan sakit kepala, tegang, dan tekanan darahnya selalu tinggi. Sebelumnya belum pernah setinggi ini. Mungkin dalam 1-2 tahun terakhir baru mulai tekanan darahnya tinggi. Diketahui juga ternyata sejak 2 tahun lalu Tuan W sering berkelahi dengan istrinya. Penyebabnya adalah karena Tuan W ingin berhubungan suami istri, tapi istri selalu menolak, dan kejadiannya sudah mungkin lebih dari 2 tahun. Mungkin juga karena istrinya saat ini sudah masuk masa menopause, sementara Tuan W masih punya kebutuhan yang tidak tersalurkan. Dan Tuan W sendiri punya riwayat pembesaran prostat 1 tahun terakhir dan riwayat diabetes dan disfungsi ereksi sejak 1 tahun terakhir, sejak prostatnya mulai membesar. Jadi Tuan W dalam sesi konsultasi bertanya juga, "Dok, kira-kira yang normal frekuensi hubungan suami istri itu berapa kali? Dalam seminggu, dalam sebulan, atau mungkin dalam setahun?" Nah, kalau Anda pengen tahu jawabannya dan bertanya-tanya juga sama seperti Tuan W, berapa sih yang normal? Apakah saya selama ini sudah melakukan hubungan suami istri yang normal? Dan apakah memang masih kita butuh hubungan suami istri di saat usia mungkin sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun? Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau Anda sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas berapa banyak yang dikatakan normal, kita bahas dulu manfaat hubungan suami istri bagi mental dan fisik. Ternyata dari banyak penelitian, hubungan suami istri atau hubungan seksual meningkatkan suasana hati dan perasaan jadi lebih bermakna dalam hidup. Jadi kita tadinya sedih atau tadinya stres, tadinya depresi, tadinya cemas, itu bisa berkurang. Kenapa? Karena banyak hormon-hormon yang dikeluarkan saat kita berhubungan suami istri. Jadi orang yang lebih aktif secara seksual itu ternyata tingkat kecemasan dan depresinya jauh lebih rendah daripada orang yang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Nah, mungkin apa yang terjadi pada Tuan W itu ada hubungannya dengan apa yang dikeluhkan ini, yaitu frekuensi hubungan suami istrinya yang kurang sekali, bahkan dalam 2 tahun terakhir sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri. Ternyata dari banyak penelitian juga, dari banyak referensi, frekuensi seks atau frekuensi hubungan suami istri yang tinggi itu meningkatkan hasil kesehatan yang lebih baik, tapi tidak terlalu banyak sampai membuat kita capek dan akhirnya malah sakit, imunitasnya turun. Jadi memang harus jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi juga jangan sampai terlalu sedikit gitu, yang dijaga pada kadar yang wajar-wajar aja. Nah, ternyata frekuensi hubungan suami istri dan frekuensi seks itu ada hubungannya erat dengan angka kematian. Nah, dari Journal of Sexual Medicine, ternyata dari 15.000 orang di Amerika Serikat itu dilakukan penelitian. Ya, datanya diambil dari National Health and Nutrition Examination Survey sejak 2005, itu diikutin terus sampai sekarang, masih diikutin terus. Ternyata semua yang ikut survei ini ditanya tentang frekuensi aktivitas seksual dalam 1 tahun terakhir. Lalu dilihat akhirnya ada hubungannya nggak dengan kematiannya. Dari ditanya nih setahun terakhir gimana, terus diikutin selama 6 tahun. Ternyata yang meninggal berapa, yang tidak meninggal berapa, yang frekuensi hubungan seksnya banyak, nah ternyata itu memang jauh lebih aman dari kematian. Nih, dari penelitiannya ditemukan bahwa frekuensi hubungan seksual atau suami istri di masyarakat itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan, dengan kematian, dengan rasa sakit, dengan kecacatan dan seterusnya. Dan jadi frekuensi hubungan seksual di masyarakat usia 20-59 tahun, ternyata 72% itu bilang paling nggak sebulan sekali. 72%. 36% diantaranya mengatakan setidaknya seminggu sekali. Berarti sebulan bisa 4 kali atau lebih. Jadi yang sebulan sekali itu memang rata-rata gitu. Nah, ternyata apa hubungannya dengan kematian tadi? Dari penelitian itu ditemukan bahwa setelah 6 tahun ketemu bahwa yang berhubungan sering atau lebih dari 52 kali per tahun atau seminggu sekali, itu risiko kematiannya 49% lebih rendah dari penyebab apapun. Jadi penyebab mungkin karena serangan jantung, stroke, mungkin karena kanker, mungkin karena kecelakaan atau bunuh diri, itu lebih rendah. Jadi karena sebab apapun perbedaannya signifikan, 49%. Nah, risiko khusus kanker ternyata, jadi diteliti risiko kematian akibat kanker itu turun sekitar 69% buat mereka yang rutinitas hubungan suami istrinya 1 kali seminggu atau lebih. Nah, tapi sebenarnya setahun 2 kali pun itu sudah cukup signifikan.
Ya, jadi yang 52 kali atau seminggu sekali itu dibandingkan dengan yang jarang-jarang, yang cuma sebulan sekali, lebih bagus. Tapi kalau yang 1 tahun itu tidak sama sekali, itu jelek banget gitu ya. Jadi setahun sekali atau setahun 2 kali itu sebenarnya sudah ada dampaknya. 36% itu risiko kematiannya lebih rendah dibandingkan yang setahun sekali atau setahun tidak sama sekali. Gitu, yang tidak pernah berhubungan suami istri sama sekali. Nah, ternyata tadi kematian. Sekarang apa hubungannya sama depresi, sama kematian? Ada jurnal lainnya tahun 2024 itu pada 14.500 orang dewasa dilakukan penelitian. Journal of Psychosexual Health itu meneliti tentang frekuensi hubungan suami istri atau hubungan seks dengan depresi dan risiko kematian. Ternyata wanita yang hubungan seksual kurang dari 1 kali per minggu atau tidak pernah atau sebulan mungkin cuma sekali, itu risiko kematiannya 70% lebih tinggi dibandingkan yang lebih aktif. Jadi waktu Tuan Wei mendengar cerita ini, dia lebih semangat karena dia mau cerita sama istrinya, supaya istrinya lebih bersemangat gitu ya, karena ternyata risiko kematiannya 70% lebih tinggi yang kurang dari 1 kali seminggu. Mungkin sebulan sekali atau setahun sekali, itu risiko kematiannya lebih tinggi daripada yang lebih sering. Nah, depresi dengan aktivitas hubungan seksual yang rendah, jadi sudah ada depresinya, terus tidak mau berhubungan suami istri juga, itu meningkatkan risiko kematian hingga 200% lebih tinggi dibandingkan yang depresi aja. Jadi depresi dengan hubungan suami istri, dengan tetap menjaga hubungan seksualnya, itu risiko kematiannya jadi lebih rendah. Tapi kalau udah depresi dan tidak mau juga berhubungan suami istri, itu risiko kematiannya langsung naik 200%. Jadi hubungan suami istri atau hubungan seksual punya efek protektif terhadap depresi, terhadap kematian atas sebab apapun gitu. Kok bisa? Karena ketika kita berhubungan suami istri, satu ada manfaat kardiovaskular, aliran darahnya meningkat, denyut jantungnya juga meningkat, tapi variabilitas detak jantung itu turun. Jadi detak jantung tuh ada variability-nya. Semakin rendah dia semakin bagus. Artinya kita stresnya makin turun. Jadi kalau tingkat stres kita tinggi dan berhubungan suami istri, itu biasanya seluruh tubuh kita jadi sinkron lagi. Yang tadinya udah mulai kacau gitu akan lebih tenang, lebih teratur, lebih sinkron. Dan selain itu, selain manfaat kardiovaskular juga ada pelepasan hormon-hormon. Selain hormon seksual juga ada namanya hormon kebahagiaan, hormon kasih sayang. Kalau hormon bahagia namanya endorfin, itu dilepaskan saat hubungan suami istri atau hubungan seksual, membuat kita jauh lebih bahagia. Rasa sakit akan mulai turun dan lama-lama hilang. Misalnya kita sakit hati, kita kecewa, kita banyak masalah, itu biasanya akan berkurang jauh dengan endorfin tadi. Selain juga akan meningkatkan namanya oksitosin. Oksitosin itu hormon kasih sayang, meningkatkan manfaat emosional dan sosial. Jadi hubungan suami istri dengan teratur ya, hubungan seksual teratur suami istri itu akan meningkatkan ikatan antara suami dan istri. Emosional, perasaan, itu karena hormon-hormon cinta atau hormon-hormon kasih sayang, oksitosin itu naik. Jadi kalau ketemu istrinya timbul rasa cinta, rasa sayang. Istrinya lihat suaminya timbul rasa sayang, rasa iba, rasa senang, rasa pengen memeluk dan seterusnya. Tapi kalau tidak pernah keluar oksitosinnya, lama-lama ngelihat suaminya atau suami lihat istrinya, bawaannya sebel, bawaannya marah, bawaannya benci, bawaannya mengumpat atau menghina. Kenapa? Karena memang sudah lama hormon oksitosinnya tidak keluar. Jadi kalau kita memperhatikan suami istri atau pasangan yang kira-kira awalnya mesra gitu, awalnya baik, itu karena hormon-hormon cintanya masih tinggi. Tapi dengan berjalannya rumah tangga, mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, itu mulai menurun hormon-hormon kebahagiaan, hormon jatuh cinta, hormon kasih sayang, semua turun. Yang hormon seksual apalagi? Kalau tidak pernah dilatih itu akan semakin turun. Kalau perempuan namanya menopause, laki-laki namanya andropause. Otomatis yang namanya hormon seksual itu pasti akan turun. Tapi kalau tidak pernah digunakan, itu akan lebih cepat lagi penurunannya. Jadi menopause-nya bisa lebih cepat, andropause-nya juga bisa lebih cepat. Jadi kasih sayangnya juga makin memudar kalau tidak pernah digunakan atau tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukannya jarang-jarang gitu. Nah, sekarang berapa sih angka yang normal? Sebenarnya sampai saat ini tidak ada angka yang normal, tapi ada angka yang tadi berapa 1 minggu sekali itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat secara fisik, secara mental maupun secara
sosial gitu. Jadi lebih happy, lebih segar, lebih tahan terhadap penyakit dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat misalkan rata-rata angka di dunia berapa sih biasanya orang dalam setahun atau dalam sebulan atau dalam seminggu berapa kali? Nah, ada penelitiannya nih dari General Social Survey dari Chicago University, ada dari Indiana University, terus banyak penelitian dari Amerika, dari Inggris juga ada. Dikumpulkan, ditanya orang-orang pada rentang usia tertentu, misalkan usia 20-an. Biasanya yang normal atau kebanyakan dari usia 20-an itu berhubungan suami istri, pasangan nih, sama-sama suami istri sekitar usianya 20-an rata-ratanya, itu seminggu bisa 1-3 kali. Atau dalam setahun mungkin bisa 80-112 kali. Ini wajar banget biasanya pada pengantin-pengantin baru atau pengantin yang belum punya anak. Begitu sudah ada punya anak, biasanya frekuensinya mulai berkurang. Makanya di usia 30-an, seminggu itu bisa 1-2 kali. Itu aja udah syukur gitu ya. Sekitar 50-80 kali per tahun. Dengan bertambahnya usia, itu drive atau keinginan untuk berhubungan suami istri memang makin menurun. Karena hormonnya juga turun. Di usia 40-an itu 1 kali per minggu. Kebanyakan orang melakukan masih rutin gitu ya. Atau lebih, ada yang 2 kali. Tapi kebanyakan seminggu hanya 1 kali. Nah, setelah masuk usia 50-an, sebulan mungkin 2-4 kali atau 2 minggu sekali. Itu masih umum, masih wajar gitu. Walaupun sebenarnya ketika usia 50-an, terutama pada perempuan, biasanya sudah masuk masa menopause atau menstruasinya sudah mulai berhenti dan keinginan untuk berhubungan suami istri atau hubungan seksual itu biasanya juga mulai turun. Tapi sebenarnya masih bisa, tetapi memang tidak seaktif waktu mungkin usia 20, 30 atau 40. Tapi sebenarnya bukan halangan. Menopause itu tetap masih bisa melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri dan manfaatnya sama baiknya dengan ketika usia 30 atau 40 ya. Tadi mencegah penyakit jantung, mencegah depresi, menghilangkan stres dan seterusnya. Nah, sering juga ada pertanyaan, "Dok, saya sudah usia 60, apakah masih boleh?" Nah, ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi banyak penelitian itu usia 60-an masih ada yang bisa dan masih ada yang mau. Jadi bisa, udah pasti bisa, mau belum tentu gitu. Tapi kalau yang mau itu masih sanggup. Biasanya 1-2 kali per bulan, tapi bisa lebih tergantung dari kondisi kesehatan dan keinginan dari pasangan. Nah, salah satu hal yang menjadi sorotan ini bukan jumlahnya berapa, tapi dengan kesehatan kita yang baik, kita menjaga kesehatan, jaga makan, jaga fisik, olahraga dan seterusnya. Biasanya pada usia 40-an itu kan 1 kali per minggu. Nah, tapi dengan fisik yang baik, orang di usia 40 itu frekuensi hubungan suami istrinya bisa sama seperti orang 30-an. Jadi pada usia 60-an, orang yang menjaga fisiknya dengan baik, itu bisa sama seperti orang usia 40-an. Jadi seminggu bisa 1 atau 2 kali. Jadi ini tidak menjadi patokan. Karena memang tadi ada yang lebih rendah dari ini, rata-rata ada yang lebih tinggi. Itu ternyata menunjukkan kondisi kebugaran fisiknya. Nah, bagaimana dengan usia 70 atau 80? Nah, ternyata dari penelitian, sesuai tadi kebugaran, semakin kita bugar, maka usia 70, usia 80 itu tidak menghalangi kita untuk bisa terus melakukan hubungan suami istri dengan baik, ya, hubungan seksual dengan baik. Bahkan dari beberapa kisah-kisah zaman dulu, misalkan ada salah seorang tokoh sejarah, kakek Nabi Muhammad itu usia 70-an itu masih bisa punya anak. Jadi bukan menjadi penghalang usia itu. Dan kalau kita dengar cerita-cerita orang tua zaman dulu ya, usia 70-an masih bisa punya anak. Makanya nggak jarang ada yang orang tuanya punya anak yang seumuran dengan anaknya sendiri. Jadi orang tua punya anak yang seumuran dengan cucunya. Nah, itu paman dengan cucu hampir seumuran. Itu kan seperti di masyarakat zaman dulu itu sering terjadi, dan sekarang kan memang tidak sebanyak itu kasusnya. Tapi ada aja gitu ya. Usia 70-an bisa punya anak? Bisa. Masih bisa berhubungan seksual? Bisa. Kenapa? Karena masih memproduksi sperma. Nah, tadi pada Tuhan usia 56 itu sebenarnya itu dia masih ada keinginan untuk berhubungan suami istri secara teratur, tapi istrinya sudah menopause. Terus gimana caranya? Biasanya harus komunikasi dengan baik, meningkatkan kebugaran masing-masing. Jadi suaminya harus bugar, terbukti Tuan Wei sekarang udah banyak sakit-sakitan, berarti tidak menjaga kesehatan, dan istrinya juga harus bugar. Supaya apa? Supaya bisa berhubungan lagi, supaya bisa menjaga rumah tangganya dengan baik, nggak berantem lagi, bisa akur, bisa tenang,
selain sehat juga menjalankan ibadah. Kira-kira begitu ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kesimpulan dari rekomendasinya adalah yang jelas studi yang tadi kita teliti bersama, yang saya bacakan juga untuk Tuan W, itu tidak membuktikan sebab akibat. Bukan berarti Anda berhubungan seksualnya sering jadi selamat, enggak. Tapi korelasi. Korelasi maksudnya ketika kita fisiknya bagus, fisiknya sehat, fisiknya bugar, kita bisa berhubungan lebih sering. Karena fisiknya sehat, fisiknya bugar, dan sering berhubungan, tadi manfaat-manfaat kesehatannya juga tinggi. Akhirnya umurnya jadi lebih panjang. Jadi bukan berarti sering berhubungan seksual itu nggak mati, bukan begitu. Tapi karena sehat, jadi bisa berhubungan seksual dan jadi risiko kematiannya jadi lebih rendah gitu. Dan yang paling penting buat Tuan W saat ini adalah kemesraan. Itu penting untuk kesehatannya dia. Jadi saat ini dia lagi banyak masalah, sering berantem, ya komunikasinya kurang, apa kebutuhannya tidak pernah bilang. Tuan W kepengen tapi nggak bisa ngomong dengan baik gitu. Nah, jika memungkinkan, memang prioritaskan hubungan suami istri yang sehat dengan pasangan. Memang harus dilatih dari usia 30-an atau usia 40-an, supaya nanti ketika masuk usia menopause, usia 60-an, itu komunikasi sudah terjalin dengan baik gitu. Dan kebanyakan orang itu tidak mau jujur karena malu, karena takut. Biasanya jujurnya waktu di dokter gitu ya. Nah, hubungan seksual itu bukan hanya masalah kesenangan, tapi juga ibadah. Jadi selain kita sehat, selain kita bahagia, juga ibadah, sehat, terus umurnya jadi lebih panjang. Jadi dapat banyak hal dari melakukan satu hal. Jadi bukan hanya kebutuhan suami, dalam hal ini Tuan W, tapi istri juga membutuhkan untuk kesehatan, untuk ibadahnya, untuk dia lebih tahan terhadap stres, dan meningkatkan kemungkinan untuk panjang umur. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya doakan Anda tetap bahagia, tetap mesra kalau masih punya pasangan. Kalau sudah tidak ada pasangannya, semoga Anda diberikan ketenangan, kebahagiaan, walaupun misalkan Anda tetap bisa mencintai siapapun yang sekarang ada. Misalkan ada anak, ada cucu, ada teman, tetap jaga hubungan dengan baik. Karena hormon-hormon oksitosin juga akan tetap keluar, walaupun bukan dengan pasangan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.